Pemirsa, masih di Ayu Siang pemirsa, aksi penyelamatan dramatis dilakukan oleh para pekerja yang tengah lembur memperbaiki rel di desa Papanrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Para pekerja menghentikan laju sebuah kereta api yang melaju dari arah timur akibat rel yang selesai diperbaiki kembali diterjang banjir susulan hingga perlintasan terpaksa ditutup. Kereta stop, kereta stop, kereta stop, kereta stop. Relnya longsor lagi. Para pekerja dari PT KAI yang tengah menyelesaikan perbaikan rel kereta api yang rusak di desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah berusaha menghentikan laju kereta api yang datang dari arah Surabaya menuju Semarang. Pasalnya, batu balas dan sak pasir penahan rel kereta api yang baru saja selesai diperbaiki kembali jebol dan hanyut terbawa banjir susulan. Akibat kejadian, jalur perlintasan yang sudah selesai diperbaiki dan telah diaktifkan kembali terpaksa ditutup karena material yang menyangga rel kereta api hanyut diterjang banjir susulan. Sementara untuk para aktivitas pekerja dihentikan untuk sementara. Karena jebol itu perbaikan kemarin dialas dan itu batu kereta itu hilang semua. Berarti perjalanan kereta api untuk saat ini seperti apa? Perjalanannya ya berhenti, nggak bisa. Ya? Sungai Tuntang kembali meluap pada Jumat malam disebabkan intensitas hujan tinggi mengguyur wilayah Kecamatan Gubuk selama beberapa jam. Akibatnya banjir susulan pun menerjang sejumlah desa di sekitar lokasi tanggul Sungai Tuntang. Warga kemudian bergotong royong membuat tanggul darurat guna menghambat datangnya banjir yang mulai memasuki desa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim gabungan TNI Polri dan BPBD menggelar patroli di daerah terpencil yang terdampak longsor di Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan. Petugas mengendari sepeda motor sambil membawa bantuan untuk warga di lokasi yang terisolir. Untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, aparat gabungan melakukan patroli ke lokasi terpencil dan terisolasi. Patroli dilakukan dengan menyusuri desa yang akses jalannya terputus di Kecamatan Petung Kriono. Tim gabungan memberikan bantuan sembako, juga memeriksa infrastruktur sekaligus mencari solusi terbaik untuk pemulihan serta penanganan darurat pasca bencana. Sementara itu, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban longsor di Kecamatan Petung Kriono. Dari data terakhir, sudah ada 25 jasad yang ditemukan di lokasi longsor. Namun masih ada satu korban yang dilaporkan hilang dan belum ditemukan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan, langsung dari Posko Kesehatan bagi para korban longsor Pekalongan, Jawa Tengah. Halo, selamat siang rekan Hamzah, bagaimana kondisi para pengungsi di sana saat ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Saat ini kondisi di Posko Kesehatan Puskesmas Petung Kriono, di mana ini merupakan salah satu pusat dari posko bantuan yang didirikan oleh petugas dan juga relawan untuk menampung korban yang ditemukan dari TKP tanah longsor dan juga membantu para relawan dengan memberikan bahan-bahan pokok seperti makanan dan juga minuman. Saat ini kondisi di posko Puskesmas Petung Kriono ini terlihat cukup landai karena proses pencarian masih berlangsung, namun tim dari SAR gabungan ini melakukan pembagian tim dari proses pencarian dan evakuasi tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan ini membagi satu tim lainnya untuk mendirikan posko lain di salah satu titik di Sungai Welo, di mana Sungai Welo ini diduga merupakan tempat yang diberikan ataupun diberitahu oleh saksi mata kepada petugas SAR, di mana ada satu korban hilang yang berinisial Teguh Imanto. Teguh Imanto ini diduga berada di ataupun terbawa arus saat kejadian tanah longsor dan banjir bandang di Kecamatan Petung Kriono ini dan terbawa hingga ke Sungai Welo. Jadi pada hari ini petugas tim SAR gabungan ini membagi dua tim. Yang satu ini di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, dan satu tim lainnya bekerja menyusuri Sungai Welo di sepanjang Kecamatan Petung Kriono. Selain itu hingga saat ini petugas sudah menemukan 25 korban dan
jenazah dari TKP bencana tanah longsor, di mana ke-25 korban ini sudah berhasil diidentifikasi juga dan sudah dikembalikan kepada keluarga masing-masing untuk disemayamkan. Selain itu, petugas ini masih akan terus melakukan proses evakuasi hingga hari Senin nanti, karena SOP yang dikabarkan oleh Basarnas ini akan dilakukan selama 7 hari, kecuali jika nantinya ada pihak keluarga yang meminta untuk memperpanjang masa proses evakuasi dan pencarian korban. Karena hingga saat ini, Pram dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan bahwa satu korban yang dilaporkan hilang ini masih belum ditemukan, baik di TKP tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono maupun di Sungai Welo yang saat ini sedang disusuri oleh tim SAR gabungan. Nantinya kami juga akan terus mengupdate apakah satu orang yang dilaporkan hilang ini ditemukan dari TKP tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono. Sementara itu, Pram. Mengingat masih ada satu korban yang belum bisa ditemukan hingga saat ini, lalu hambatan para petugas di sana saat mencari korban seperti apa, rekan Hamzah? Ya, Pram, mungkin bisa dilihat juga terkait dengan hambatan di situasi Kecamatan Petung Kriono saat ini juga sudah kembali mendung. Selama 4 hari kami di sini memantau cuaca, juga hampir setiap hari ini turun hujan, dan dari siang hingga sore hari ini kabut akan terus turun, di mana kabut dan juga hujan ini merupakan salah satu hambatan utama dari tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi di TKP yang sangat curam dan tertutup material lumpur, di mana material lumpur ini jika kemudian dihujani dengan hujan yang sangat lebat ini akan menyulitkan kembali tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi, karena hingga saat ini proses evakuasi ini tidak dapat dibantu dengan alat berat seperti eskavator dan lain sebagainya, karena jalanan yang curam dan tertutup material lumpur dan juga batu ini menjadi kesulitan dari tim SAR untuk membawa alat berat. Jadi hingga saat ini pun tim SAR melakukan proses evakuasi ini dengan cara manual, di mana ratusan personil ini diterjunkan ke 3 titik di salah satu Kecamatan Petung Kriono untuk memeriksa keseluruhan area yang cukup luas. Luas dari area yang diperiksa ini bisa mencapai 11 hektar, Pram dan juga pemirsa. Sehingga hambatan ini pun masih terus dihadapi oleh tim SAR gabungan di Kecamatan Petung Kriono. Pram. Baik, Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih dan tetap berhati-hati, rekan Hamzah. Kembali bersama kami di Akhir Siang, pemirsa. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan. Total pagar laut yang telah dibongkar mencapai 11,75 kilometer. Personel gabungan Bakamla, Polair, KKP hingga nelayan dikerahkan pada pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran terbagi di 3 titik lokasi, yaitu perairan Tanjung Pasir, Kronjo, dan Mauk. Total 11,75 km pagar laut berhasil dibongkar per tanggal 24 Januari 2025. Setiap harinya ditargetkan 5 km bambu dibongkar. Kalau target seperti biasa 5 kilo, tapi saya tidak mau berhitung dengan angka dulu, Mbak. Sekarang ini target saya gimana caranya secepatnya kita tarik. Target tetap antara 5 sampai 7. Nah, tapi berdasarkan pengalaman, begitu masuk di jam-jam 2 ke sana, itu udah berawan, kemudian ini udah surut, gelombangnya tinggi. Ini tidak memungkinkan ataupun tidak efektif kalau kita melaksanakan penarikan. Mengingat kedangkalan kapal-kapal seperti ini sudah tidak bisa mendekat lagi. Pembongkaran ditargetkan selesai dalam 8 hari ke depan, menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan ombak. Percepatan pembongkaran pagar laut diharapkan dapat mengembalikan mata pencarian para nelayan yang sempat terhambat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Gizi Nasional membantah pihaknya mengajukan tambahan dana sebesar 100 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Dadan menjelaskan angka tersebut adalah dampak dari percepatan program agar segera bisa dinikmati oleh penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hidayana, membantah telah meminta dana tambahan sebesar 100 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Menurut Dadan, angka tersebut didapat setelah Presiden Prabowo bertanya mengenai jumlah dana yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target penerima makan bergizi gratis.
ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya 70 triliun dan itu akan dilaksanakan. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta, maka kami sampaikan tambahan 1 triliun. Jadi bukan Badan Gizi yang kita tambahkan. Oke? Saat ini BGN sudah memiliki dana makan bergizi gratis sebesar 300 triliun rupiah. Agar bisa mencapai target penerima sebanyak 82,9 juta anak pada bulan September mendatang, maka pihak BGN membutuhkan tambahan dana sebesar 100 triliun rupiah. Percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis dipicu dari keresahan Presiden Prabowo yang mendengar laporan bahwa banyak anak-anak yang belum menerima program ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Musim durian telah tiba, warga berebut buah durian di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan warga tidak memperdulikan keselamatan demi mendapatkan durian gratis. Mohon keamanan mohon dibantu. Ratusan warga antusias mendapatkan durian gratis dalam Festival Candi Durian di Res Area Bromo di Desa Poh Gading, Kecamatan Pasarpan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mereka nekat naik ke atas Candi Durian tanpa memperhatikan keselamatan untuk mendapatkan durian sebanyak-banyaknya. Hanya butuh beberapa menit, ribuan durian habis diserbu pengunjung. Ini 1, 2, 3 nih. Dengan acara ini gimana Mbak? Senang apa Mbak? Senang. Ya. Harapannya seperti apa? Apa? Seru enggak? Seru, apalagi kalau kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, pasti bagus banget. Berapa durian tadi itu? Itu jumlahnya sekitar 1.600 dengan berbagai jenis macam durian. Ya karena itu kita beli dari petani-petani yang ikut di pasar kita hari ini. Ada ribuan buah durian yang didapat dari berbagai pedagang. Rencananya festival durian akan digelar setiap tahunnya dengan menambah jumlah durian agar masyarakat yang hadir dapat membawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tahun baru Imlek sebentar lagi. Komunitas pecinta barongsai sibuk di Pangkal Pinang untuk latihan. Sementara kue keranjang masih jadi buruan warga di tahun baru Imlek. Dan informasi ini pemirsa sekaligus untuk jumpa kita di siang kali ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Pram Senjaya pamit undur diri. Selamat berlibur, terima kasih dan sampai jumpa. Sambut perayaan Imlek, komunitas pecinta seni barongsai Trilion Pangkal Pinang menggelar latihan intensif. Latihan yang biasanya mereka gelar 3 kali seminggu, kini dilakukan setiap hari hingga malam tahun baru Imlek tiba. Meski jadwal pentas perayaan Imlek tahun ini tidak sebanyak tahun lalu, mereka tetap menggelar latihan keras untuk atraksi terbaik. Berbagai atraksi diperagakan, mulai dari gerakan dinamis para pemain barongsai hingga iringan musik tradisional yang menggugah semangat. Kalau menjelang Imlek ini kami fokuskan sesuai jadwal Trilion latihan. Nah, kalau dia seminggu sebelum malam Imlek, kami rutin setiap hari. Dengan waktunya sore malam kami latihan. Tidak hanya aksi barongsai, cemilan khas Imlek kue bakul atau kue keranjang juga tetap jadi buruan masyarakat. Seperti yang dialami produsen kue keranjang yang terus mengebut pembuatan seiring meningkatnya pesanan kue di Jalan Dewa Ruci, Medan, Sumatera Utara ini. Dengan tetap mempertahankan ciri khas kue yang dilapisi daun pisang serta dimasak menggunakan tungku selama 12 jam. Bahkan setiap harinya mereka harus mencetak 200 kue keranjang. Kami tetap mempertahankan tradisionalnya, yaitu menggunakan tungku, menggunakan daun pisang sebagai alasnya, supaya aroma daun pisang itu tetap keluar di kue bakul itu. Dalam tradisi Tionghoa, kue keranjang memiliki makna dalam, diantaranya keakraban, kebersamaan, dan tahan lama. Makanya kue satu ini paling banyak diburu tiap kali menjelang Imlek. Tim Liputan iNews melaporkan.